Wa'lam anau yajibul iman bi anna nabiyana, juga ada satu lagi kewajiban kita tentang beriman yang berkaitan kepada Rasul, khususnya wabil khususnya kepada nabi kita. Apa? Di sini terangan sedikit lagi nih. Wa'lam, ketahuilah mana anau yajibul al iman, wajib hukumnya kita mengiyakan, membenarkan apa bi anan nabiyana, bahwasanya nabi kita, wasayyidana, gusti kita, duhungan kita, pimpinan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul makhluqat. Jadi pangkat afdalul makhluqatnya Rasulullah itu kita wajib mengiyakan. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Kalau sampai ada umat Islam yang pangkat menafikan pangkat keutamanya para Rasul, sehingga derajat disamakan aja para Rasul yang lain, ini hukumnya bisa jadi kufur. Bisa jadi sebab hukumnya di sini wajib kita mengimani pangkat abdolnya. Jadi pangkat pudlahnya Rasulullah terhadap para makhluk yang lain itu harus kita wajib imani. Benar, iya, kita mengiyakan Rasul itu manusia paling tinggi derajat daripada makhluk yang lain. Itu aja. Pangkat keutamaannya itu wajib hukumnya kita mengiyakan dan membenarkan alal itlaq, secara mutlak. Mutlak ini mah. Mutlak berarti semua makhluk Allah tidak ada yang bisa nandingin pangkat keutamanya Rasulullah. Surga makhluk Allah, nggak ada apa-apanya sama Rasul. Maka dikala kita memandang Rasulullah nanti di akhirat itu lebih indah daripada kita memandang surga. Bayangin coba, yang surga yang kita harap-harapin begitu indahnya, rupanya memandang Rasul itu lebih indah. Berarti keindahan Rasul itu kayak apa coba? Oh, lebih-lebih daripada surga. Itu wajib alal itlaq, secara mutlak kita wajib untuk menyatakan, mengiyakan kalau Rasul afdalul makhluqat secara mutlak. Enggak ada makhluk selain daripada enggak ada makhluk selain Rasul itu, enggak ada yang menandingin, bisa nandingin ke pangkat keutamaannya. Gitu. Bahwa afdalu min jami Rasul, bahkan beliau itu pangkat yang lebih utama daripada para Rasul-Rasul Allah. Sekalipun Rasul. Apalagi model kita orang awam jelata begini. Bahkan wa min jami malaikat, bahkan malaikat aja kalah. Masih di bawah Rasulullah. Bayangin coba malaikat yang tiap harinya nggak pernah maksiat, ibadah aja kalah sama Rasulullah. Berarti Rasulullah tandingan ibadahnya kalah malaikat berarti. Ya. Tadi kan dibilangin daimun. Malaikat itu per detik itu nggak pernah maksiat sama Allah. Ibadah aja sama Allah. 24 jam full ibadah. Ya. Berarti Rasul lebih daripada malaikat. Insyaallah. Wayalihi. Nah, setelah Rasul, siapa di bawah Rasul nih yang punya pangkat yang tinggi? Baqiyatu ulil azmi, sisa daripada makhluk-makhluk Allah, yaitu para Rasulullah yang memiliki pangkat ulul azmi. Ulul azmi. Apa ulul azmi? Yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi, sabar yang paling tinggi. Berarti kalau kita pengen jadi orang mulia, tanamkan sabar setinggi-tingginya kesabaran. Sebab itu modal kalau kita pengen jadi orang mulia. Bayangin, orang yang punya pangkat paling tinggi itu Rasul, di bawah Rasul orang-orang yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi yang disebut dengan ulul azmi. Siapa? Itu Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Mereka itu setelah, jadi 3 orang ini di bawah Rasul. Pangkatnya bintang 4. Berarti kalau kita pengen punya bintang 4, jadi orang-orang yang memiliki kesabaran tingkat yang paling tinggi. Sebab sabar itu sulit. Getir, pahit, kagak enak, gedegin, itu sabar. Iya. Digebuk sekali sabar, 2 kali sabar, 3 kali sabar, sampai mau dimatiin sabar aja. Bayangin, sabar itu berarti ibadah. Kata sabar itu berarti luar biasa. Sampai-sampai di sini pangkat yang paling tertinggi setelah Rasulullah itu orang-orang yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi, yang dijuluki dengan ulul azmi. Ulul azmi itu orang yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi. Tadi Nabi Ibrahim, Musa, Isa, kemudian Nabi Nuh.
Berarti luar biasa. Sabar berarti. Apa? Sabar. Sebab as-sabru nisful iman. Bener gak kan ada? Sabar sebagian daripada. Cuman kata-katanya aja beda. Ya, kalau kita punya duit dikit, sabar, namanya bukan sabar, tapi tetap golongan sabar, namanya qanaah. Qanaah itu ya sempalan dari sabar. Jadi sabar itu kayak kata-kata yang umum, dalamnya itu qanaah, juhud, ikhlas. Ikhlas itu sabar. Ikhlas itu sempalan dari sabar. Makanya wajar kalau yang namanya sabar itu sebagian daripada 50% dari iman itu sabar. Hebat banget sabar. Hebat, kenapa? Bayangin coba, qanaah, juhud, ikhlas, apalagi taubat, apalagi itu masuk golongan sabar. Cuman sebutannya bukan sabar. Secara umum itu orang sabar semua. Cuman namanya aja beda-beda. Orang yang nggak rakus pangkat namanya juhud. Dia sabar, kerja capek tapi gaji nggak seberapa, dia sabarin aja. Juhud, sabar itu golongan sabar juga. Tapi sebutannya bukan sabar. Apa sebutannya? Juhud. Orang yang nerima apa adanya. Qanaah. Itu sabar juga. Kenapa? Bayangin coba orang nerima apa adanya disabarin aja. Cuman sebutannya bukan sabarin. Qanaah. Ikhlas, apalagi ikhlas, ngerjain apa-apa kudu ikhlas aja, dia sabarin aja. Enak banget jam pada kerja ya, pada kaya, gua kerja kayaknya segini-segini aja. Emang tuh yang namanya sabar begitu, yang namanya ikhlas begitu, makanya sabar disebutnya. Cuman namanya bukan sabar, julukannya mukhlis, orang ikhlas. Pantas kalau sabar itu sebagian daripada iman, sebab bayangin coba, kalau juhud itu sempalan dari sabar, qanaah sempalan dari sabar, berarti sabar itu masya Allah luar biasa. Luar biasa. Ya bayangin kan, apalagi perjuangan Rasul dalam hidupnya ya. Bayangin sabarnya itu luar biasa Rasulullah tuh. Semuanya ada pada Rasul tuh. Kesengsaraan apa yang Rasul nggak pernah alamin. Tapi santai aja. Berarti kan tuh sabarnya luar biasa. Sampai-sampai orang yang memiliki pangkat ulul azmi ini, yang punya memiliki kesabaran tingkat tinggi, namanya ulul azmi. Mungkin kalau kita mah sabar tingkat bawah, itu juga kadang-kadang doang. Ya, kadang-kadang doang sabar. Emang jemu udah kagak lagi apa jemu cari, udah kagak ketemu. Ya kan disabar aja. Kalau masih ada mah dicari kali kan begitu. Ya karena kenapa lu sabar? Udah kagak ada. Mungkin kalau ada mah jangan sabar kalau dicari lagi begitu kan. Kalau kita kan begitu. Kita mah sabar paling rendah kali. Pangkat paling nomor 2 itu bintang 4. Rasul bintang 5 aja bintang 4. Kalau kita mah punya bintang 7. Bisa begitu. Yang mana ulul azmi? Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, Sayyidina Nuh, wahum abdali ala hada tertib, dan ini bilangan yang tertib. Jadi setelah Rasulullah ulul azmi, dan ulul azmi juga ada tertibnya. Pangkat yang paling tertinggi siapa? Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Nuh. Nabi Ibrahim paling tinggi di antara ulul azmi ini. Iya. Nabi Nuh nomor 3, nomor 4 terakhir Nuh. Isa 3, Musa yang ke-2. Ya. Ya, ini ada keterangan dalam nadomnya itu faqala ba'dhum faqala Muhammad Ibrahim Musa Karimu fa Isa Nuh hum ulul azmi fa'lam. Yang 4 ini adalah ulul azmi. Termasuk Rasulullah ulul azmi. Cuman Rasulullah mah pangkat paling tinggi udah enggak ada lagi. Bintang 5, yang ulul azmi bintang 4. Yang bintang 4 juga nih masih ada runtutannya lagi. Ya tertibnya lagi. Dan yang nomor 3 kasusnya itu mah malaikat, mungkin orang-orang soleh, ulama-ulama, entah orang awam model kita, entah keberapa tahu itu mah. Ya tapi paling nggak kita dapat hitungan juga 10 besar kan begitu. Iya 10 besar lumayan. 10 besar coba 10 besar orang dimuliakan Allah, siapa yang ogah? Ya salah satu, kalau ulama itu pangwasatul anbiya, berarti kan kalau ulama warasatul anbiya itu pangkat ulama kan 5 besar berarti. Lah kita kan yang dekat sama ulama masa iya kagak kecepatan juga 5 besar. Kita 5 besarnya bukan 5 besar kecil, cuma 5 besar 5 kecil. Ulama 5 besar, kita 5 kecilnya.
Ya tapi kan nggak dapat hitungan juga. Kuatilan kita mah. Iya, daripada kemarin motong kagak dapat kupon acan ya kan. Iya. Biarnya sekepal mah yang penting mah kupon dapat kan begitu. Paling nggak mah kupon aja lu dapat ya kan. Yang kagak dapat kupon pada ngamuk, yang dapat kupon pengen nukar ya kan, orang kata jeroan mulu. Daging engkak jatah. Siapa itu yang yang bikin politiknya? Ya panitia lah. Asik. Motong dikit, tempar, motong dikit, tempar. Motong dikit, lip ke karpet. Biasa itu mah. Permainan panitia. Ya tapi kan jolim juga itu. Jolim lah. Iya benar. Orang dikasih jeroan doang. Orang kan ngomong juga lu mau ngambil apaan? Gua mau ngambil daging sapi. Dikasih jeroan, berarti kan bohong-bohongin. Ini kupon ngambil apa nih, Pak? Kupon ngambil daging sapi yang dikasih jeroan. Berarti kan bohong panitia. Dosa tuh. Kuponnya kupon Daging. ngambil daging, ngapa dikasihnya jeroan? Atau nih kupon ngambil jeroan baru. Enggak bohong. Enggak boleh. Kupon korban. Makanya namanya kupon daging, kupon korban. Makanya kita mendaki takut timbul fitnah. Udah segitu aja, wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita ngurusin dia Idul Adha jeroan aja kita mah. Enggak mau ngambil paha. Tapi dapat aja banyak. Iya. Enggak baru selia.